Oke, kembali Profesor Kardus akan mengulas salah satu unsur radioaktif. Kali ini masih dalam kelompok transuranium. Unsur-unsur berat dengan nomor atom di atas uranium yakni 92 ke atas. Tepatnya radioaktif curium. Curium bercacar dalam kelompok radioaktif actinida dengan nomor atom 96. Setelah uranium 92, neptunium 93, plutonium 94, amerisium dengan nomor atom 95, dan kemudian curium dengan nomor atom 96. Seandainya kalian telah menonton video Profesor Kardus sebelumnya tentang kisah proses sintetifikasi atau penciptaan unsur berat melalui mekanisme pembombardiran partikel dengan mesin akselerator partikel pertama atau siklotron di Universitas Berkeley era 40-an. Pasti teman-teman langsung mengerti jika unsur-unsur radioaktif sintetik transuranium awal diciptakan pertama kali di sana. Ya, untuk yang belum tahu, Profesor Kardus akan mengulas histori sintetik artifisial unsur pertama yang dilakukan di era tahun 40-an. Diketahui sejak Ernest Lawrence pertama kali mengenalkan konsep siklotron pada 1928, yakni sebuah alat yang dapat mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya dengan metode akselerasi medan magnet bolak-balik. Saat itu, para ilmuwan akhirnya berhasil menyusun sistem akselerator atau siklotron raksasa yang bernama Berkeley 60-inch Cyclotron. Siklotron atau akselerator termutakhir dan terkuat di bumi era itu. Siklotron ini adalah nenek moyang akselerator canggih saat ini, seperti halnya LHC. Diketahui, Berkeley 60-inch Cyclotron dirancang oleh kelompok ilmuwan jenius Universitas Berkeley yang mayoritas adalah ilmuwan-ilmuwan yang juga tergabung dalam Manhattan Project, seperti halnya Ernest Lawrence, Glenn Seaborg, Albert Gyursu, Enrico Fermi, Edwin Macmillan, dan lain-lain. Ketika akselerator kuat pertama kali tercipta dengan bobot magnet 220 ton yang mampu menggerakkan atau mempercepat partikel hingga 100 mega electron volt, yakni Berkeley 60-inch Cyclotron. Para ilmuwan diketahui saat itu langsung menguji alat ini untuk mendapatkan bukti otentik dari hukum kesetaraan massa dan energi, E sama dengan mc kuadrat, di mana massa dan energi sebenarnya setara. Di sini mereka berharap dengan memberi energi akselerasi tinggi pada sebuah partikel, mereka berupaya untuk menciptakan materi yang notabene dapat terbentuk dari mekanisme transmutasi inti atom atau perubahan massa dan jumlah partikel dalam inti atom ketika target ditumbuk oleh partikel-partikel berenergi tinggi, yang akhirnya untuk pertama kali berhasil dibuktikan pada 1940 oleh Macmillan dan Abelson, di mana saat itu ia mencoba membombardir target uranium yang bernomor atom 92 dengan sinar neutron energik, yang hasilnya berhasil mentransmutasikan unsur menjadi atom bernomor atom 93 yang saat ini dikenal dengan radioaktif neptunium. Setelah kesuksesan sintetik tersebut, upaya eksperimen selanjutnya dilakukan dengan membombardir uranium 238 dengan deuteron yang menghasilkan neptunium 238. Sebelum 2,1 hari kemudian, neptunium akan meluruh menjadi plutonium dengan nomor atom 93, di mana saat ini salah satu isotop plutonium yakni plutonium 239 umum untuk digunakan sebagai inti senjata nuklir. Ya, eksperimen tersebut dilakukan oleh Glenn Seaborg, Macmillan, Emilio Sergey, dan lain-lain. Kemudian diketahui dalam periode 1940 hingga 1944, transuranium seperti nomor atom 93 yakni neptunium, nomor atom 94 plutonium, dan kemudian nomor atom 95 amerisium dari proses pembombardiran plutonium dan neutron, hingga selanjutnya curium dengan nomor atom 96 yang akan kita bahas, di mana curium tercipta dari hasil iradiasi atau pembombardiran plutonium 239 dengan partikel alfa
yang kemudian mentransmutasikan inti atom menjadi atom baru bernomor atom 96, yakni kurium pada tahun 1944. Unsur radioaktif baru ini diberi nama kurium untuk menghormati penemu radioaktivitas, yakni sejoli legendaris Marie dan Pierre Curie. Namun, proses sintetik kurium berbeda dengan penciptaan neptunium atau plutonium, di mana mereka diciptakan dalam akselerator partikel atau siklotron. Namun, kurium berbeda. Kurium diproduksi dalam reaktor nuklir, ketika bahan bakar reaktor campuran uranium dan plutonium diiradiasi oleh neutron dalam fisi. Diketahui saat ini, setiap 1 ton paduan bahan bakar nuklir bekas yang menggunakan paduan uranium dan plutonium akan menciptakan sekitar 20 gram kurium. Kurium merupakan logam keras, padat, berwarna keperakan, bersifat paramagnetik atau lemah pada medan magnet. Kurium tergolong sebagai radioaktif dengan struktur terkeras. Hal ini karena mayoritas bentuk kristal alotropnya heksagonal tertutup ganda. Kurium memiliki 19 isotop dan 7 isomer nuklir. Semuanya super radioaktif, pemancar radiasi alfa dan gamma. Seperti halnya kalifornium, beberapa isotop kurium dapat digunakan sebagai penghasil neutron besar, namun tidak lebih kuat daripada kalifornium. Massa kritis kurium hanya sebesar 4 kg, jauh lebih kecil daripada plutonium 239 yang umum digunakan untuk senjata nuklir, yakni 9,9 kg. Tapi, meski dapat digunakan untuk senjata nuklir, kurium diketahui sangat tidak efektif dan efisien untuk digunakan. Karena selain langka daripada uranium dan plutonium, kurium sangat sulit ditempa secara metalurgi karena alotropnya sangat padat, yang tentunya tidak akan baik untuk menciptakan fisi nuklir. Namun, karena kurium merupakan salah satu unsur radioaktif yang dapat diisolasi, seperti halnya isotop-isotopnya, yakni kurium-242 dan kurium-244, yakni pemancar alfa kuat. Karena itu, kurium dapat digunakan untuk berbagai pengaplikasian industri, seperti untuk baterai nuklir R3 milik NASA. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas konsep R3. Linknya akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Ya, kurium-244 juga umum digunakan untuk spektrometer sinar X, yakni sebuah alat analisis mineral seperti halnya batuan dan berbagai elemen. Alat ini umum ditempatkan dalam modul atau robot-robot eksplorasi luar angkasa seperti Curiosity dan lain-lain. Kurium juga sangat langka di alam dan umumnya hanya dapat diciptakan di laboratorium. 1 gram kurium-242 diketahui berharga $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang radioaktif kurium. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Enrico Fermi mengabarkan.